oknum yang memang ingin membuat goalsnya tadi mungkin darurat militer ya? Nah, ya mungkin belum sampai ke arah situ Mbak. Karena untuk mencapai tahapan darurat militer itu ada 3 tahapan sebelumnya. Kalau saya lebih melihatnya, peristiwa yang terjadi hari ini adalah adanya friksi di kalangan parcok. Dulu ketika Pak Jokowi dia memenangkan Pilpres 2014, kan dia mau Kapolri kan BG ya. Budi Gunawan dong yang mau kan. Mungkin dia udah ada deal. Kelihatan memang sulit sekali kok Pak Presiden mengganti Sigit. Oh, belum tentu. Ya kan kira-kira gitu ya. Belum ada aksinya. Nah, jadi menurut emak saya, memang ini ada desain besar, ya kan, untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo gitu loh. Prabowo apa sih kesalahannya? Dia cuma ini didesain oleh para penunggang oknum yang memang ingin membuat goalsnya tadi mungkin darurat militer ya? Nah, ya mungkin belum sampai ke arah situ Mbak. Karena untuk mencapai tahapan darurat militer itu ada 3 tahapan sebelumnya. Sebelum darurat militer itu harus ada darurat sipil dulu. Nah, itu ada apa namanya itu, istilahnya itu keadaan bahaya dulu. Jadi nggak bisa langsung darurat militer. Kalau saya lebih melihatnya, peristiwa yang terjadi hari ini adalah adanya friksi di kalangan parcok. Friksi nih. Pasti begitu. Setiap transisi kepemimpinan di parcok itu pasti terjadi gejolak. Dulu 2000 Omnibus juga terjadi gejolak, naiklah Sigit. Kira-kira gitu loh. Nah, terus hari ini kita tahu ya, kelihatan memang sulit sekali kok Pak Presiden mengganti Sigit. Oh, belum tentu. Ya kan kira-kira gitu ya. Belum ada aksinya. Menurunkan Pak Sigit. Kan kalau kita lihat aksi-aksi di lapangan itu, ya kan, terlepas yang si desain ini ngarep DPR, tapi itu semua apa namanya luapan batin daripada pengunjuk rasa semua bilang polisi yang brengsek, kira-kira gitu loh. Polisi yang bertanggung jawab, kira gitu ya. Dulu Bung Karno ketika tidak apa namanya dianggap tidak berhasil, kenapa? Pak Harto dianggap berhasil karena Pak Harto tahu permintaan rakyat itu bubarkan PKI, dibubarin sama Pak Harto gitu. Dapat poin kan kira-kira gitu kan. Keinginan rakyat belum terakomodir ya. Harusnya kan gitu, harus ada kanalisasi lah. Kan harusnya kan harus ada yang membuat rakyat terpuaskan gitu. Kayak Habibie dulu ketika dia memerintah, Habibie tahu tuntutan rakyat reformasi ini adalah salah satunya kebebasan misalkan. Ya bebasan pertahanan politik misalkan gitu loh. Bebasan pers, media. Pak dibikinlah pemilu ulang 99 kan gitu. Nah, ini lucu maksud saya. Nah, maksud saya gini loh. Memang budaya mundur nggak ada di Indonesia ini. Oh, nggak ada ya? Kalau di luar negeri, Pak, Mas, situasi gini kayak di Amerika kemarin waktu terjadi Donald Trump pertama, itu kepala di FB langsung mundur. Dulu Korea Selatan juga. Ada budaya malu Bang. Jepang ada budaya malu kalau di sini. Oke, di Indonesia nggak ada. Tapi kan presiden dia punya hak dikresi dong. Punya hak prerogatif. Ya prerogatif dong. Dia kan bisa ngambil sebuah putusan lah misalnya gini, dipanggil Pak Sigit Anda mundurkan diri ya. Karena gini loh Pak, kalau dia mundurkan diri, dia masih dapat uang pensiun. Masih dapat penghargaan. Tapi kalau dipecat, dia nggak dapat. Itu bedanya, jangan salah. Jadi mundur itu, jadi gini loh. Kita pernah ingat dulu namanya peristiwa Malari. Mungkin belum lahir. 74 ya. Malari ya. Tapi pernah dengar kan Malari kan? Malapetaka 15 Januari ya. Itu kan terjadi kerusuhan pertama tuh di era Orde Baru. Pasar Senen dibakar, Sudirman, kantor Astra yang gede itu sebenarnya masih ada kan di Sudirman dibakar juga kan. Terus Glodok tuh habis tuh. Glodok, Mangga Besar habis tuh. Itu Malari ya 74. Oke, Bang. Itu kan mundurkan diri tuh. Nah, kalau ini maksud saya mundurkan diri itu bisa jadi ada 2 faktor. Pertama memang disuruh mundur, kedua ya kan? Dipaksa sama saya, mundur. Kedua, memang masih dia dipertahankan karena mungkin level parcok di level menengah itu masih orang-orang lama. Infonya bukan hanya di level menengah tapi sampai level bawah. Sekarang kita bayangkan Mbak ya. Sekarang kita bayangkan ini masih soal parcok nih. Dulu ketika Pak Jokowi dia memenangkan Pilpres 2014, kan dia mau Kapolri kan BG ya. Budi Gunawan dong yang mau kan. Mungkin dia udah ada deal. Tapi apa yang terjadi? Kan nggak bisa dia menjadikan BG Kapolri kan. Ada perlawanan internal di dalam itu. Sampai Abdul Samad akhirnya jadi tersangka juga maunya. Ya kan? Padahal SBY nggak merusak parcok waktu itu. Jadi 10 tahun parcok diistimewakan oleh Jokowi. Ya kemarin ya diistimewakan banget. Betapa kuatnya mereka, negara dalam negara. Jadi memang mungkin itu faktor itu. Baik. Oke. Ini masih terkait dengan demo, terkait dengan bagaimana polisi melakukan penanganan lalu juga untuk aksi demo ini kita akan mengundang Bang Zaki. Ini salah satu tim advokasi ya, tim kuasa hukum dari Lokataru Foundation mungkin bisa gabung di sini karena ini sudah Zonor juga mungkin udah pada tahu bahwa Direktur Eksekutif Del Pedro Marahen ini ditangkap Senin
jam 22:45 dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan imbauan anarkis dan melibatkan anak di bawah umur untuk terlibat dalam aksi demonstrasi. Tapi sebelum di situ sebenarnya kita pengen tahu gitu kan, kita kan kronologi sebenarnya pada saat itu tuh gimana, karena simpang siur. Ada yang bilang bahwa sebenarnya polisi sudah bawa surat penangkapan, tapi ada yang bilang belum bisa dibuktikan. Tuh gimana, Bang? Oke, terima kasih teman-teman media yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kemudian datang ke sini ya berdiskusi. Pertama, saya itu bukan dari Lokataru ya, tetapi dari tim advokasi untuk demokrasi atau kita singkat biasanya dengan istilah TAUD. Nah, TAUD ini kumpulan advokat-advokat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Nah, kita dalam beberapa waktu terakhir ini fokus untuk kemudian memberikan pendampingan hukum bagi teman-teman yang ditahan di berbagai tempat dari kantor kepolisian yang ada di wilayah Indonesia gitu. Nah, jadi TAUD ini tidak hanya di Jakarta, tapi dia juga ada terkorelasi di berbagai daerah di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Del Pedro ya ini ya. Iya, Bang Okay. Del Pedro. Del Pedro ya, oke baik. Pedro ini kan dia direktur Lokataru ya, betul. Dan yang kemudian ditangkap itu kalau saya tidak salah ingat tanggal 1 September ya, hari Senin yang lalu. Pukul sekitarnya itu 22 ya, 30-an. Ya. Nah, sekitar segitu, saya agak lupa persisnya. Nah, memang saya salah satu orang yang pertama datang ke Mapolda untuk mendampingi beliau bersama teman-teman yang lain juga tentunya, dan juga waktu itu ada Bang Haris juga yang ikut mendampingi Pedro di awal-awal pemeriksaan begitu. Yang harus disampaikan mungkin ke publik, Pedro ini ditangkap ya, maksudnya begitu, ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses apa istilahnya, dia belum pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu atau terlapor terlebih dahulu. Jadi langsung ditangkap, langsung tersangka. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kan kalau kita melihat sebetulnya sebagai dari perspektif hukum acara ya, tampaknya hari ini polisi menggunakan, tidak hanya di Pedro, karena saya kan juga jadi penasihat hukum untuk kalau mungkin teman-teman tahu ada si Khorek Anhar namanya, itu dari Universitas Riau yang sudah lebih dahulu ditahan di Mapolda Metro Jaya gitu. Kemudian juga temannya si Pedro yaitu Muzaffar Salim atau Bacin kalau teman-temannya manggil dia. Mereka ini skema penangkapan itu sama, orang-orang ini ditetapkan dulu sebagai tersangka, kemudian dia ditangkap dan tidak ada pilihan lain begitu. Kalau bahasa penyidik itu ke kami, seberat apapun tembok yang kami hadapi, mereka itu akan tetap kami tabrak, istilah begitu. Nanti mau bagaimanapun kita menggunakan argumentasi hukum acara itu sudah tidak lagi masuk, karena mereka sudah ditarget, mau tidak mau harus ditahan di rutan begitu. Artinya pemeriksaan akan tetap dilanjutkan apapun jalannya. Nah, situasi ini kan kalau kami lihat ini bukan hukum acara biasa lagi yang digunakan, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang uncommon procedure gitu. Sesuatu prosedural yang janggal, khusus begitu, khusus gitu. Jadi harusnya kan boleh nggak seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses sebagai saksi, sebagai terlapor? Boleh, kalau misalnya itu OTT misalnya, atau untuk kasus-kasus pidana yang dia pidana kategori pidana berat.